Halo Sobat Timi, kali ini kita akan membahas sebuah mobil yang bentuk aslinya udah nggak kelihatan lagi sih ya. Jadi dari sasis, mesin, suspensi semuanya udah berubah. Nah, modifikasi apa aja yang udah dilakukan? Kita akan ngobrol-ngobrol langsung sama tunernya di bengkel AHT. Yuk saksikan Speedlicious di IMI TV. Nah Sobat Timi, gue udah ada di bengkel AHT Garage di daerah BSD. Kita ngobrol langsung sama mekaniknya. Apa kabar Mas Ida? Nah Mas Ida, Ya. gue udah lihat mobilnya, tapi nggak kebayang nih aslinya kayak gimana. Boleh diceritain dikit nggak? Sejarahnya nih mobil apa sih awalnya? Terus di sini di bengkel AHT udah ngerjain apa aja kira-kira? Oke, jadi ini mobil memang panjang sih ceritanya. Sebenarnya sih kalau misalnya saya boleh ngomong jujur sih nggak full 100% yang bangun AHT juga. Oh, oke. Jadi ini mobil sebenarnya yang punyanya namanya Mas Dio, domisilinya tuh di Lombok sebenarnya. Oke. Nah, jadi dia tinggal di Lombok. Kemudian dia dapat mobil ini nih pada saat itu. Dia belinya udah jadi. Oke. Udah bentuk tubular begini? Udah bentuk tubular kayak gini nih. Nah, cuman ya kan kondisinya mungkin belum siap tempur lah pada saat itu ya kan. Nah, akhirnya mesin kita pegang, wiring kita pegang, sampai ke cooling system juga kita pegang nih akhirnya, sama exhaust system juga. Jadi ya selain tubularnya, ya kita pegang yang lain. Nah, mesin tubularnya sendiri ini sebenarnya saya juga nggak tahu ya sebenarnya ini aslinya apa ini mobil. Aslinya udah nggak ketahuan lagi Udah ya? nggak ketahuan seperti dari apa awal ya? karena emang semuanya Tapi emang udah semuanya full beda. dari pipa? Iya, udah pipa Oke, ini oke, tubular oke. full. Nah mobil kayak gini tuh sebenarnya untuk ikut kejuaraan apa sih Mas Ida? Sebenarnya sih kita semua sama-sama belajar ya, ternyata kan event itu banyak ya. Iya, iya. Saya juga baru tahu ternyata ada event IOF, Racing Adventure namanya. Oke. Jadi dia tuh sebenarnya adventure off-road, tapi di racingin gitu, pakai waktu. Berarti dia sebagian besar ada di trek tanah dong, di dalam hutan? Tanah semua udah, di pelosok-pelosok tanah, treknya juga bisa saya bilang sih kalau saya ngeliat treknya, kayaknya mobil-mobil biasa sih udah mungkin nggak bisa ya. Emang harus yang beginian nih. Berarti harus tahan banting banget nih mobil ya? Tahan banting, tahan guling, karena ini habis guling harus jalan lagi. Oke, oh makanya ini dibilangnya udah bukan roll cage lagi, udah full tubular. Udah full tubular, Oke, dia jadi untuk di racing. Racing Adventure namanya. Nah, untuk di racing adventure sendiri, kuncinya ada di mana Mas Ida? Di mesin kah, di kaki-kaki kah, atau di... Kalau menurut saya sih 80% tetap driver sama navigator. Oke, iya. Pengoperasiannya ini susah banget, apalagi di trek yang menantang ya. Dan tanah, batu, segala tanah, batu, semua nanjak, turun nggak jelas gitu. 80% menurut saya tetap ada di driver dan navigator. Navigator juga punya peran ini. Navigatornya harus ikut bantu driver. Bantu navigasi si driver. Bahkan beberapa operasi juga dilakukan sama navigator. Oh, fungsi dari mobil ini. Fungsi dari mobil ini. Ada yang dikerjain oleh navigatornya. Iya. Oke. Nah, 20%-nya lagi itu memang kalau udah balapan kita pinginnya tuh kan nggak ada yang fail ya. Itu nomor satu tuh, jangan ada yang durability-nya harus bener lah gitu ya. Kaki-kaki kuat semua nih, otomatis kan ya kaki-kaki udah harus kompetitif juga. Terus drivetrain itu berarti transmisi, kopling, gardan, ban, as roda, itu semuanya juga harus di atas Heavy duty lah. Heavy duty lah pokoknya. Kalau bisa sih kita ngebikinnya tuh di atas kemampuan treknya lah gitu. Misalnya treknya gimana, kita harus bikin overspec kan. Iya. Begitu juga dengan mesinnya sama. Mesinnya juga gimana caranya dia bisa durable nih. Gimana caranya torsinya gede, powernya gede. Tapi sebenarnya buat mesinnya itu sendiri nggak terlalu stressful untuk dioperasiin gitu loh. Karena dia butuh untuk Durability lumayan panjang, iya. Oke, iya. Oke, Mas Ida, kita bahas satu-satu yuk. Mesinnya dulu gimana? Boleh? Kita coba lihat ya. Oke, kita coba buka ya. Oke. Nah, angkat aja nih, nggak apa-apa. Nah, mesinnya pakai apa dan
apa aja yang dikerjain AHT di mesin ini? Oke, jadi ini LQ4. Bukan crate engine, ini kita dapetnya dari junkyard. Oke. Otomatis kan harus kita refresh ya. Ya udah pasti kita bongkar, seal semua ganti baru. Kruk as kita balance ulang lagi semua. Nah, karena kita pakainya milihnya ini LQ4 ini kan iron block ya. Jadi dari sisi blok kan udah kuat ya. Blok itu pondasi kan sebenarnya. Jadi untuk naikin tenaga kita mainin dari head sama cam. Jadi cukup ganti head sama modifikasi di bagian cam. Ganti cam. Nah, camnya kita kasih cam durasi agak tinggi. Push rodnya kita ganti sama yang chromoli semua biar lebih ringan dan kuat. Per klepnya itu juga kita ganti untuk yang bisa mengakomodasi lift yang baru dari camnya. Camnya kan liftnya gede nih. Iya, otomatis lebih kuat juga ya. Otomatis lebih kuat. Nah, dari situ baru ke header ya. Header kan juga harus mendukung. Jadi si flow aliran gas buangnya lebih lancar. Lebih lancar. Nah, jadi sebenarnya simple, cuman itu aja. Berarti nggak terlalu banyak modifikasi ya? Justru karena ngejarnya durabilitas tadi. Iya. Oke, berarti ini juga mesin ini tanpa ada tambahan turbo atau tambahan supercharge gitu, udah NA ya? NA aja cukup, karena dia tenaganya kurang lebih sama kayak mesin-mesin inline 6 yang pakai turbo. Nah tenaganya sendiri udah pernah di dyno? Ini kalau di dyno kita itu dapetnya terakhir tuh 225 wheel horsepower ya. Tapi dengan catatan bannya gede. Ban gede kayak gini nih. Nah, tapi saya udah pernah bikin mesin ini dan udah pernah ngedyno juga sih. Mesin ini persis kalau di sedan, ban kalau lebih kecil. terpasang di sedan dengan ban kecil? Kalau terpasang di sedan ban kecil itu 380 sampai 400. Lumayan banget ya. Ya kayaknya sih lebih dari cukup ya. Lebih dari cukup. Kompetitif itu. Rata-rata mobil drifting aja masih segituan kan? Oke. Nah, mesin ini berarti semua dudukannya custom, duduk di pipa tubular ini termasuk. Nah, ini radiator berarti harus pindah ke belakang. Jadi karena gini, di sini nggak ada radiator kan? Space sudah nggak ada lagi ya kan. Ini memang sepertinya chassisnya didesain tuh kan harus kompak ya, compact banget gitu, kecil. Iya. Chassis itu harus kecil sehingga ruangan karena dia harus nyelip-nyelip di dalam hutan. Hutan batu, ya kan? Wah, treknya luar biasa. Itu aja juga radiator kita bikin 2 atau 3 kali itu. Karena sebenarnya kebutuhannya LS itu radiator itu harus besar. Karena sesi dia kan besar kan. Nah, jadi harus besar banget. Nah, space yang ketinggalan ada itu cuma di belakang. Oke. Karena di bawah pun udah ada tangki kan. Jadi udah mau nggak mau ya naik ke atas. Jadi di belakang semua udah ini. Nah, termasuk juga intake nih ya. Kalau kelihatan kayaknya intake-nya juga mau nggak mau harus masuk ke dalam dibalik. Ya, nah untungnya sih kalau LS family gitu intake-nya bisa dibolak-balik. Jadi sebenarnya kalau kita mau taruh di depan juga nggak masalah. Bisa, nggak masalah. Nah, cuman ini kita taruh ke belakang. Langsung di situ rebutan nafas sama drivernya. Driver sama navigator rebutan sama mesin 6.000 udaranya. Ada ini nggak kesusahan sendiri apa ketika ngerakit mesin ini? Mesinnya sih cukup simple ya sebenarnya ya. Mungkin kenapa di Amerika mesinnya cukup populer ya. Saya rasa karena mesinnya itu simple sebenarnya. Partsnya nggak terlalu banyak. Jadi ngerawatnya nggak susah, nge-rebuild-nya enak gitu ya. Termasuk electrical-nya, wiring-nya segala macam berarti masih inilah ya, masih nggak terlalu rumit ya? Belum terlalu rumit yang ini. Yang ini generasi 3 nih. Belum ada VVTi-nya. Ya, belum ada facing belum cam ada ya kan. Terus ini juga belum pakai drive by wire, ini masih pakai kabel gas biasa. Jadi ya masih analog lah bisa dibilang. Dia EFI tapi masih analog lah. Komputer berarti standalone. Ini standalone pakai Haltech Elite ini. Kita taruh di atas. Mesin udah beres, kita coba geser ke samping yuk. Kita lihat gearbox sama gardan dan segala macamnya. Oke, sip. Nih kita tutup dulu ya. Mas Yuda, ini gue lihat ada 3 tuas nih, transmisi sama transfer case. Ini pakai apa aja nih? Jadi transmisinya pakai FJ60. Oke. Berapa speed? Ini 4 speed, 5 plus R ya, plus mundur. Oke. Jadi dia 4 speed maju. Transfer case-nya juga sama, pakai punya FJ60. Oke. Koplingnya pakai punya truk. Tentu butuh adapter dari gearbox Perlu ya. LC ke mesin LS? Perlu. Oke, dibikinin adapter sendiri lagi ya? Iya, bikinin adaptor, baru dia bisa masuk. Nah, tuasnya sendiri tadi untuk apa aja nih? Ini kan pasti tuas gearboxnya. Ini gearbox. Untuk giginya. Nah, yang di bawah kecil 2 ini? Itu 2WD, 4WD.
Oh, jadi kita mau kalau misalnya mau jalan 2 roda aja, Ya. pakai yang depan. Kalau Ya. mau 4 roda, pakai yang belakang. Yang ini high low. Oh, untuk high-low-nya. Iya. Oke, oke. Untuk ini. Tidak. Ya. Salah satu yang harus tough juga di racing adventure nih pasti kaki-kaki nih. Pastinya. Kayaknya ngelihat shock breaker kaki-kaki ini utuh banget. Dia pakai shock breaker apa nih, Mas Yud? Depan pakai Kings yang travelnya 12 inch. Oke, Termasuk bump coilover stopnya plus juga. bypassnya juga ya berarti Bypassnya juga, ya, komplit dan ya. masih ditambah sama bump stop lagi. Iya. Nah, di bagian kaki-kaki yang bikin kuat juga nih kayaknya ngelihat Gardan ya. Gardan dia pakai apa? Gardan ini aslinya punya Toyota Bundera tapi dimodifikasi. Funnel gearnya itu kalau nggak salah itu ganti pakai yang lebih rendah dia. Lupa oke, angkanya berapa gitu, tapi udah diganti juga. Dan supaya lebih kuat, kayaknya dia reinforce-nya Ini reinforce-nya sampai ke sini nih. ya, Iya kan? Yang unik nih kayaknya kalau di dalam hutan kan dia pasti ketemu batu, ketemu tanah. Ini kayaknya sistem setirnya beda sendiri deh. Beda Dia ini. sistem setirnya pakai apa ya? Ini Pakai sistem hidrolik ini. Jadi udah nggak ada lagi as yang fix ya. Biasanya kalau kayak mobil biasa kan pakai rack steering tuh. pakai rack steer terus ada asnya kan Iya. yang nyolok. Ini nggak ada. Makanya dari setir dia modelnya selang berarti ya? Selang di setir situ ada pompanya juga di dalam situ. Jadi udah pakai selang aja udah Jadi hidrolik, ketika setir dibelokin ke kiri, yang ngebantu ngedorong si pompa hidrolik. pressure olinya itu. Ban 35 gini kayaknya berat deh kalau kita mau pakai setir biasa. Power steering kayaknya nggak bakalan kuat ya kayaknya. Belum kalau mobilnya miring kan? Iya, 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 iya. Oke, jadi ini tough banget ya, dan bentuk asnya segala macam jauh lebih gede ya besinya ya. Iya, Oke, oke, oke. gede banget ini. Nah, mesin gede pasti butuh rem yang ciamik lah buat Oh iya ngebut ini. pastinya ya. Dia diganti apa nih remnya nih? Jadi ini remnya ini sebenarnya udah rubahan ya, udah cakram semua ini. Oke, oke. Ini cakram semua, kalipernya pakai 4 pot ini. Oh iya, kalipernya ya lebih banyak ya, dia 4 piston. Iya, ada 4 piston udah. Jadi memang mau nggak mau ya, rem kan selain maju kan mobil juga harus bisa berhenti ya. Karena mesinnya juga sebesar itu kan. Iya. Nah, habis itu yang paling menarik lagi di kaki-kaki ini kita lihat bannya juga spek adventure banget nih, ban MT ini. Iya, Dia bannya ukuran berapa? Ban 35 ini. Memang untuk ketemu tanah. Justru kalau ketemu aspal umurnya pendek. Oke, oke, oke. Nah, Sobat Timi, kita udah dengerin langsung apa aja sih yang diganti di mobil ini dari Mas Yuda, tuner dari AHT Garage. Kayaknya nggak afdol kalau kita nggak nyobain langsung, paling nggak kita dengerin suaranya seperti apa. Jangan lupa saksikan terus Speedlicious di IMI TV, Beyond the Finish Line. Mas Yud, kita cobain yuk dikit. Ayo. Nah,